Buntut kasus pungli dan pemerasan warga negara Cina membuat sejumlah pejabat imigrasi di Bandara Suta dicopot. Dan untuk membahas kasus ini, sudah terhubung Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Selamat malam, Pak Boyamin. Malam, Nisrina. Iya, Pak Boyamin, bagaimana Anda melihat kasus pemerasan maupun pungli yang terjadi dan bahkan sampai viral ini, Pak Boyamin? Ya itulah sebenarnya wajah kita yang berusaha kita tutupi, tapi kemudian malah terbuka dari luar. Kayak dulu istilah saya itu dulu kebakaran hutan. Mereka komplain asapnya ini. Jalan-jalan ke Malaysia, baru terungkap dari Malaysia bahwa ada kebakaran hutan di Indonesia. Ini juga begitu gitu. Kalau ini justru seakan-akan kan tidak ada pungli di bandara itu. Ya, tidak ada pungutan-pungutan apapun, apalagi pemerasan. Tapi nyatanya, oh ternyata ada gitu. Nah, pernah di Bandara Bali itu kan juga ada pungli untuk fast track gitu, artinya untuk jalur cepat gitu. Nah, ini kan berarti kan potensi memang di imigrasi itu hal-hal yang demikian itu sangat rentan gitu. Dan ini menurut saya tidak cukup dengan hanya dicopot jabatannya, harus diproses pidana karena ini memenuhi kualifikasi pungutan liar yang diatur pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi gitu. Jadi levelnya sampai ya setengah pemerasan lah bahasanya begitu, Nisrina. Iya, tadi Anda sampaikan bahwasannya ini seperti banyak yang ditutupi. Tapi kalau misalkan yang dari laporan pihak Cina, ini ada 44 yang terungkap terkait dengan diperas begitu oleh pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Tapi Anda melihat ini seperti fenomena gunung es kah? Atau memang banyak kasus ini terjadi di bandara? Seperti apa? Ya, karena memang kan satu orang itu pengen cepat gitu. Nah, dimanfaatkanlah itu pengen cepat itu dipakai jalur. Nah, yang bayar ya motong antrian gitu. Bahkan ya dilewatkan jalur lain. Nah, ini 1, 2 mulai tahu 3, 4 lama-lama menjadi membesar itu untuk yang proses-proses begini. Jadi itu sebenarnya kan kalau diberi penjelasan yang baik itu para wisatawan kita itu termasuk kita juga pulang dari luar negeri itu sebenarnya jalurnya cepat-cepat aja kok. Dan memang kadang-kadang ada penumpukan karena bersamaan 3 pesawat turun gitu. Nah, tapi kalau pas tidak ya enggak terlalu banyak antriannya gitu karena kita kan sudah pakai sistem biometrik gitu, jadi cukup recognition face itu wajah kita sodorkan udah langsung buka pintu imigrasinya sebenarnya gitu. Nah, untuk yang turis ini kadang-kadang memang karena bersamaan datangnya antrian, nah itu mulai ada yang nakal 1, 2 mulai nawarkan gimana kalau pengen cepat gitu. Nah, itulah yang dimulai dari posisi yang tadinya seakan-akan suka sama suka gitu, tapi lama-lama mulai diatur supaya kira-kira gini, 5 counter dijadikan hanya 4 counter atau 3 counter sehingga antrian menjadi mengular memanjang. Dan kemudian mulai orang kan gelisah misalnya gitu karena baik yang datang maupun yang keluar karena terutama yang keluar itu kan ngejar pesawat khawatir terlambat. Nah, mau tidak mau keluar uang untuk supaya cepat gitu. Nah, ini yang normal. Belum yang tidak normal misalnya dari dokumennya kurang misalnya gitu. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan untuk diambil uangnya. Jadi ini memang fenomena gunung es sebenarnya kalau proses ini hanya kalau 40 itu saya yakin akan lebih besar kalau memang itu semua lapor gitu, Nisrina. Oke, jadi memang ada kemungkinan bahwasannya yang terungkap saat ini hanya sebagian kecil dari kemungkinan bisa saja ada banyak sekali kasus yang belum terungkap begitu. Dan kalau kita lihat sejumlah pejabat yang dicopot, ini kan rata-rata eselon 1 untuk jabatannya. Anda melihat apakah kemungkinan ada pihak yang lebih tinggi dari segi jabatan yang juga mengakomodir dan juga terlibat, dan ini juga perlu diberikan sanksi begitu. Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau kita melihat kasus ini sangat mencoreng nama bangsa karena bandara ini sebagai pintu gerbang bangsa begitu. Anda melihat seperti apa? Ya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta ibu kota negara gitu kan, lebih memalukan sebenarnya. Ya, kalau jabatan-jabatan bisa aja, saya tidak menutup kemungkinan. Maka ini harus diproses pidana korupsi. Dengan demikian nanti aliran uang kan bisa kelacak itu setorannya sampai di level apa gitu. Apakah hanya memang berkutat di bandara aja gitu, ataukah ada yang lebih ke atas gitu.
rasanya nggak mungkin gitu, karena sistem pengawasan ini kan gampang, apalagi Bandara Soekarno-Hatta itu kan CCTV banyak. Nah, itu kan dikontrol dari kantor pusat juga. Jadi kalau ini rasanya itu ketahuannya justru kalau ini dari komplain orang luar negeri, itu rasanya nggak mungkin, rasanya kalau itu pengawasannya benar gitu. Nah, pengawasannya ada sarananya, tapi kok nggak benar. Nah, patut diduga ada kong-kali-kong. Nah, ini yang harus dilacak kalau ini diproses hukum pidana korupsi gitu. Tapi kalau hanya administrasi, dipecat jabatannya atau dipindah, dimutasi atau bahkan diturunkan pangkatnya atau level tertinggi diberhentikan dengan tidak hormat, itu ya tidak akan membongkar semuanya. Dan saya kira Pak Menteri Agus Andrianto tidak boleh berhenti di situ, karena ini kan untuk pembersihan ke depan. Kalau tidak diproses pidana, orang tidak akan jerak. Kenapa? Berpikirnya yang ketahuan. Kalau yang nggak ketahuan kan ya tetap bisa dikantongi. Ini kan cerita masa lalu, misalnya ketika krisis ekonomi tahun 98 itu orang ke luar negeri kan dikenakan tarif 500.000, ada yang 1 juta. Nah, kemudian banyak yang kemudian kepada petugas oknumnya 200.000 langsung keluar. Lumayan lah, daripada bayar 500 kan bayar cukup 200 gitu. Nah, ini di bandara ini masih belum instansi yang lain. Pernah kan saya melaporkan dugaan pungli juga di bea cukai oknumnya itu, dan sampai diproses ke pengadilan dan diputus bersalah gitu. Itu padahal hanya terhadap kurir yang hanya mengangkut dari negara lain, bulu mata, sisir, segala macam gitu aja. Suatu yang memang betul harus dibongkar semua di bandara ini, bukan hanya bea cukai tapi ya juga imigrasi juga gitu. Jadi masih macam-macam lah yang bisa kita benahi bersama. Iya, karena ini ada dugaan bahwasannya kasus pemerasan di imigrasi Bandara Suta ini masif terstruktur dan juga sistematis begitu ya, sehingga didorong untuk diusut secara hukum begitu. Tapi Pak Boyamin, Anda sendiri sudah mendapatkan informasi kah terkait dengan yang diperas ini rata-rata apakah turis ataukah pekerja kah atau seperti apa? Ya campur, ada yang turis, ada yang pekerja gitu. Jadi karena memang beberapa kan memang overstay misalnya begitu. Nah kan ya kayak gitu itu kan ya nggak apa-apa, misalnya sepanjang mau pulang ya sudah harusnya dilepas saja gitu. Nah ini yang terus kemudian yang lebih tinggi saya tahu itu pernah kejadian orang yang ngaku turis tapi ternyata bekerja. Nah, bahkan level bekerjanya di sini bukan bekerja bawah tapi sampai level direksi, pemegang saham segala macam, dan itu pernah diperiksa di kantor pusat di Jalan Rasuna Said itu, dan akhirnya lolos. Artinya apa lolos? Ya ada pungli gitu. Jadi sering kalau sering mau memantau di kantor pusat itu ada pemeriksaan berkaitan dengan undang-undang imigrasi, dianggap komersil atau menyalahgunakan. Nah, menyalahgunakan ini kan ya terutama yang bekerja lah, ngakunya turis tapi ternyata bekerja di sini. Nah ini yang sering itu justru malah di sana pemeriksaannya, bukan hanya sekedar di bandara saja gitu. Jadi ini Pak Menteri harus melihat sampai jauh sana, pasang CCTV sebanyak-banyaknya dan diawasi beneran gitu loh di kantor pusat yang penindakan itu apakah betul-betul akan diproses atau didenda atau dilepas yang diduga itu karena ada pungli, ada setoran. Jadi bukan hanya di bandara tapi di kantor pusat juga harus diawasi gitu. Baik. Iya, jadi dengan terungkapnya kasus ini tentu menjadi pintu untuk bisa membongkar kasus-kasus lainnya yang melibatkan imigrasi ini ya. Terima kasih atas informasinya. Betul, terima kasih. Ya, selamat malam dan salam sehat selalu.